pertama nanti kita akan mendapatkan sesi input ya dari para narasumber. Paling tidak kita bisa melihat satu perspektif atau wawasan yang lain. Ada 2 narasumber kita pada siang hari ini sudah hadir, Ibu Dr. Ida Widiati yang sekarang beliau itu posisinya sebenarnya di Jakarta, juga dosen di Jakarta di Lembaga Dewan Kehormatan Pengawas untuk KPU, dulu anggota KPU Pusat juga. Nah, terus yang kedua tentu Pak Warsito nanti akan memberikan juga inputnya. Setelah itu nanti kita akan ada diskusi dengan metode World Cafe, apa itu nanti kita sama-sama lakukan. Dan dari situ nanti kita akan ada satu masih kelompok lagi, itu kita akan membahas apa yang sudah didapatkan baik dari input para narasumber, diskusi World Cafe dengan metode diskusi kelompok dengan metode World Cafe, dengan didiskusikan lagi untuk mempertajam itu lewat satu ekspresi ya, ekspresi seni dari yang kita rasakan dan kita tuangkan dalam bentuk ada syair dan lagu, ada bermain peran atau teater ya, ada nanti juga deklamasi kelompok begitu. Nah, besok kita akan seperti biasa review, dan kalau memungkinkan plenonya kelompok itu harusnya selesai sekaligus, tapi kalau enggak karena ini sudah molor 1 jaman tadi. Nah, mungkin besok pagi, dan selanjutnya akan diisi oleh satu narasumber kita yang kita kebetulan ya kita datangkan juga kalau nanti ke Indonesia. Kita minta beliau untuk membagi pengalamannya, nanti ada Ibu Harriet, tapi besok pagi kita akan dari Jerman yang datang sini. Terus setelah itu kita membuat RTA dan selanjutnya selesai di situ. Ibu Bapak, saya izin untuk membuka masker karena suara saya ini volumenya agak berkurang karena sejak pagi itu sudah harus siaran melalui webinar. Jadi kalau pakai masker tuh tambah nggak kedengeran lagi suaranya. Dan apalagi ini sekarang jam kritis ya. Antara coffee break dan harus mengikuti sesinya Mas Yuli. Yang saya hormati Mas Warsito, Mas Ripono, Mas Yuli, ini guru-guru saya, ibu bapak sekalian yang berkesempatan bergabung di dalam forum ini. Saya tidak bermaksud gitu untuk menggurui ibu dan bapak sekalian. Saya hanya diminta oleh panitia untuk melakukan refreshing gitu ya, mengingat kembali bagaimana kesepakatan kita di dalam membangun kehidupan di rumah NKRI ya, sebagai pedoman kita dalam membangun kehidupan negara, maka ada sebuah kontrak sosial ya antara warga negara dengan negara yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita mengingat bagaimana perkembangan reform atau perubahan atau pembaharuan ya di dalam struktur bernegara, maka kita bisa pahami bahwa kesepakatan kita membangun kehidupan kita di dalam rumah NKRI ini, maka di dalam konstitusi bisa kita lihat bahwa semua para penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk tunduk pada hukum tanpa kecuali. Ya, tidak hanya penyelenggara negara termasuk juga warga negara, apalagi warga negara. Karena pada hakikatnya setiap warga negara Indonesia ini sudah memberikan mandat, memberikan kepercayaan kepada 3 cabang kekuasaan ini untuk mengatur segala sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Nah,
kewenangan yang diberikan, ya, dilakukan pembatasan sedemikian rupa dan dilakukan kontrol. Ibu bapak sekalian, jika para penyelenggara negara menggunakan kewenangannya secara sepihak, sewenang-wenang, merugikan hak konstitusional warga negara, maka ada mekanisme untuk melakukan kontrol, ada mekanisme ya untuk meminta akuntabilitas para penyelenggara negara. Ini bagian dari esensi ya negara hukum yang mengadopsi sistem politik demokrasi. Jadi Ibu Bapak sekalian, sekali lagi kesepakatan kita di dalam bernegara, kita hidup di dalam negara hukum yang mengadopsi sistem politik demokrasi. Negara hukum ya saja tanpa ditopang oleh demokrasi, itu yang terjadi adalah tirani. Demokrasi tanpa hukum, itu yang akan terjadi adalah kekacauan. Kalau masing-masing orang gitu ya, kemudian membuat aturan sendiri-sendiri dalam kehidupan yang sangat heterogen, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Ya, sebaliknya jika semua kewenangan ini diberikan kepada para penyelenggara negara tanpa adanya partisipasi masyarakat, ya, maka juga hukumnya ini tentu bisa menimbulkan satu reaksi, ya, karena hukum ini hanya dibayangkan oleh pemegang kekuasaan, oleh pemegang kewenangan, ya, tanpa mengajak dialog kepada warga negara yang akan dikenai sebuah regulasi, maka yang terjadi adalah resistensi. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, kita hari ini ya dihadapkan pada situasi yang sangat dinamis begitu, ada persepsi yang berbeda, ya kan, antara kelompok masyarakat sipil dengan pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Ya, ada tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang, tetapi gitu karena dinilai gitu ya kurang partisipatif, kurang membuka ruang untuk berdialog, maka yang terjadi adalah resistensi undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law, yang hari ini sedang hangat begitu ya, penolakan publik terhadap undang-undang ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini ya refreshing kita untuk sesi ini. Negara kita negara hukum ya yang ditopang sistem politik demokrasi. Dalam negara hukum ya, supremasi hukum, setiap orang harus tunduk kepada hukum. Ya. Setiap orang tidak bisa gitu ya, semaunya kemudian berkehendak membuat aturan masing-masing. Jadi Ibu Bapak sekalian, para penyelenggara negara ya tidak bisa tunduk kepada kehendak individu. Tetapi setiap penyelenggara negara itu harus tunduk kepada hukum. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, yang kedua, di dalam kesepakatan bernegara ya, ada pembatasan kekuasaan dengan check and balance. Ada 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan dibangun check and balance. Eksekutif dikontrol oleh legislatif, ya kan, oleh lembaga politik. Kebijakan eksekutif sewaktu-waktu dapat diminta penjelasannya oleh parlemen. Kemudian eksekutif legislatif itu dikontrol oleh yudikatif. Yudikatif itu juga dikontrol oleh komisi yudisial. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dalam sistem negara hukum yang ditopang demokrasi ini juga ada pemilu berkala. Pergantian kepemimpinan secara berkala 5 tahunan. Ya, ini di Undang-Undang Dasar 45 ada perubahan yang signifikan. Pemilihan presiden dilakukan secara langsung, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah. Kalau sejak dulu
legislatif yaitu dipilih secara langsung. Nah, supaya eksekutif dan legislatif mempunyai legitimasi yang setara, dipilih langsung oleh rakyat keduanya. Nah, di dalam sistem politik demokrasi itu ada juga syarat harus menjamin melindungi hak asasi manusia. Amandemen konstitusi kita, Ibu Bapak sekalian, ada perubahan yang cukup signifikan di pasal 28 yang lebih detail gitu ya, menjamin melindungi hak asasi manusia. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dalam sistem politik demokrasi itu juga mensyaratkan ada penegakan hukum. Setiap ya, pelanggaran hak konstitusional warga negara ya harus ada lembaga yang ditunjuk, diberikan kewenangan dengan batas waktu tertentu untuk memeriksa, mengadili apabila terbukti ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ada pelanggaran terhadap hak dasar warga negara, maka harus ada mekanisme untuk memulihkannya. Ada peradilan tata usaha negara dan juga ada peradilan administrasi negara. Nah, kemudian juga dalam prinsip negara hukum yang demokratis itu mensyaratkan ada partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Ibu Bapak sekalian, ya rancang bangun, ya kan, sistem di dalam bernegara ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jadi hukum itu dibentuk, sebuah kebijakan diterbitkan, orientasinya itu untuk membahagiakan rakyatnya. Jadi jangan sampai gitu ya, regulasi yang diterbitkan, kebijakan yang diterbitkan justru menimbulkan perasaan tidak nyaman, ya, justru menimbulkan rasa kecewa atau menimbulkan kesulitan, menimbulkan situasi yang tidak lebih baik di dalam masyarakat. Jadi hukum itu ya di dalam konsep negara kesejahteraan welfare state itu harus membuat masyarakatnya itu bahagia. Bagaimana membuat masyarakat bahagia? Itu syaratnya ini, dibangun partisipasi. Karena kebijakan yang dibuat tanpa partisipasi ya boleh jadi jaka sembung, tidak nyambung. Apa yang dipikirkan oleh pemegang mandat, oleh pemegang kekuasaan, oleh yang memiliki kewenangan, ya kan berbeda dengan kehendak masyarakatnya. Jadi ini pentingnya membangun komunikasi politik, membangun partisipasi, mendengarkan gitu ya, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang menjadi sebuah kebutuhan masyarakatnya seperti yang tadi dihantarkan oleh biro organisasi ya di Setda Provinsi Jawa Tengah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ciri pemerintahan yang berkonstitusi, penyelenggaraan pemerintahan itu berorientasi kepada kepentingan umum, bukan kepentingan individu, apalagi kepentingan kelompok-kelompok. Tadi sudah disampaikan pesannya bahwa sebagai pelayan masyarakat, ya, aparatur sipil negara, ya, Ibu Bapak sekalian ini memegang mandat, ya kan, untuk menservis, untuk melayani, gitu ya, kebutuhan setiap warga negara dari dimensi administrasi. Ya, Ibu Bapak sekalian ini harus bersikap imparsial, bersikap netral. Ya, apapun yang terjadi dalam kontestasi penyelenggaraan pemilihan umum tingkat nasional atau penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah di tingkat lokal, tidak boleh mempengaruhi tadi pelayanan. Ya, kan sejak pembelajaran kita pilkada di DKI Jakarta yang berlanjut dalam pilpres gitu ya, masyarakat terbelah gitu. Nah, ini tidak boleh mempengaruhi pelayanan yang menimbulkan perlakuan yang berbeda.
Nah, Ibu dan Bapak sekalian, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum bukan atas tindakan yang sewenang-wenang. Jadi Ibu Bapak sekalian, para penyelenggara negara ya dalam jabatan-jabatan, dalam struktur lembaga-lembaga negara diberikan kewenangan ya yang sangat besar untuk mengatur. Jadi kita ini ada dalam lingkup pemerintah yang tugasnya itu merintah. Ya, beda dengan organisasi masyarakat sipil, berbeda dengan kedudukan seorang warga negara. Dia hanya rakyat jelata. Nah, sebagai organisasi masyarakat sipil, ya mereka ini kedudukannya itu nuntut. Saya inginnya begini, saya ingin dilayani secara cepat gitu ya. Misalnya kebutuhan untuk mendapatkan IKTP, itu bagaimana bisa dilayani dalam 1 hari menggunakan sarana teknologi informasi di masa pandemi begitu ya. Itu kemudian bisa dilakukan secara cepat gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi kalau kita melihat gitu ya, masyarakat kita yang datang ke kantor pelayanan apapun menuntut ini dan itu, ya kita harus memahami bahwa ya begitulah cara kita bernegara gitu ya. Nah, kedudukan Ibu Bapak ini kan dalam lingkungan pemerintah yang memang diberikan kewenangan sekali lagi untuk mengatur. Warga negara itu sudah berserah diri, aturlah saya supaya kehidupannya itu lebih baik. Ya. Nah, kalau pengaturannya membuat kekacauan, nah pasti ini ada sekali lagi mekanisme yang bisa digunakan oleh setiap warga negara untuk meminta akuntabilitas sebagai akibat ya tindakan sewenang-wenang, kemudian tidak tunduk pada asas-asas pemerintahan yang baik gitu. Nah, berikutnya pemerintahan yang berkonstitusi dilaksanakan sekali lagi atas dasar partisipasi masyarakat. Ibu Bapak sekalian, kalau kita membaca regulasi, Ibu Bapak kedudukannya itu dalam lingkup pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengatur, Ibu Bapak sekalian ini boleh jadi ya merasa ini bebannya kok berat sekali ya. Ini sudah diberikan satu jabatan ya pada sebuah lembaga negara, diberikan kewenangan, kemudian ada mekanisme kontrol. Mekanisme kontrolnya itu tidak cukup melalui peradilan administrasi, tidak cukup melalui peradilan tata usaha negara, tetapi juga ada lembaga-lembaga independen yang dibentuk oleh negara, ya kan, yang kewenangannya itu mengadvokasi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara prima, yaitu apa lembaganya, Ombudsman, ya Republik Indonesia. Itu kan dia tugasnya itu mengadvokasi hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan prima dari dimensi administrasi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini kan tentu tidak mudah ya situasinya ya menjadi penyelenggara negara hari ini dibandingkan sebelum reformasi. Nah, Ibu dan Bapak, situasi kita hari ini sebetulnya bisa juga kita lihat ya sebagai peluang bagi para penyelenggara negara itu untuk meringankan beban dan tugasnya. Jadi partisipasi masyarakat ini, Ibu dan Bapak, mesti dilihat sebagai sebuah peluang. Peluang untuk mendukung, untuk membantu pelaksanaan tugas Ibu dan Bapak sekalian itu menjadi lebih ringan. Jadi kalau ada komunikasi politik, ya, ada kebijakan yang dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat, itu sekurang-kurangnya akan meminimalkan risiko tanggung gugat. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian itu juga akan mempunyai satu kepuasan
secara psikologis. Oh, ternyata kebijakan saya itu membuat masyarakat itu bunga, membuat masyarakat itu bahagia. Ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas, gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi rancang bangun, ya, desain pemerintahan kita hari ini berdasarkan amandemen konstitusi, sekali lagi untuk tidak dilihat sebagai sebuah beban, ya, tetapi justru harus dilihat sebagai sebuah peluang, peluang untuk tadi meringankan beban Ibu dan Bapak sekalian di dalam mengemban jabatannya, mengemban tugas dan kewenangannya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya lanjutkan ini sejarah kultur birokrasi kita. Ya, ini sekedar tadi refreshing sejarah kultur feodal itu dipengaruhi oleh budaya patriarki, budaya priayi yang sangat paternalistik. Politik Orde Baru, ya, sejarahnya masa lalu menempatkan birokrasi kita ini sebagai instrumen politik kekuasaan, ya, daripada agen pelayanan publik. Ya. Kemudian birokrasi di era reformasi berorientasi pada pelayanan publik. Tadi menginternalisasi asas netral, ya, non diskriminatif, profesional, bahwa jabatan yang diemban didukung dengan pengetahuan dan keahlian, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya diingatkan masih 10 menit. Ibu Bapak yang belajar ilmu hukum pasti tidak asing dengan nama Nonet dan Selznick. Ya, dalam teori hukum, dia ini sangat dikenal pada mazhab hukum yang progresif, ya kan? Bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi hukum itu dibentuk untuk kesejahteraan umat manusia. Jangan sampai hukum itu membuat manusia justru menjadi sengsara. Jadi kebuntuan hukum itu harus bisa dicarikan solusinya. Ibu Bapak sekalian, di lingkungan administrasi negara, ya, dikenal ada diskresi. Kalau ada kekosongan hukum atau sudah ada hukumnya tapi hukumnya itu tidak bisa menjawab problem konkret di lapangan. Mengapa? Karena hukum kita itu seringkali ketinggalan dengan, ya kan, dengan dinamika masyarakatnya. Yaitu KUHP itu sudah produk zaman kolonial gitu ya. Nah, sementara peradaban kehidupan manusia itu sudah berubah. Itu salah satu contoh. Ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di lingkup administrasi negara, Ibu Bapak sebagai para administrator negara, boleh jadi regulasinya itu juga belum mampu gitu ya, menjangkau, memberikan solusi atas peristiwa konkret, atas dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya. Contoh juga masa pandemi. Siapa yang mengira bahwa di awal tahun 2020 kita mengalami situasi ini? Semua kegiatan, program, anggaran, desainnya dalam kondisi yang normal. Ya kan? Tiba-tiba pandemi. Maka menurut Nonet dan Selznick ini, hukum harus solutif, harus memberikan solusi, harus adaptif dengan tadi tuntutan kehidupan masyarakatnya yang sangat dinamis, tanpa kecuali situasi darurat bencana non alam. Maka pemerintah pusat itu kan segera gitu ya, Pak Jokowi membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah kebijakan pengaturan, ya kan, bentuknya kebijakan tapi sifatnya mengatur
bagaimana kemudian dilakukan adaptasi seluruh program kegiatan dan anggaran untuk tadi melindungi warga negaranya, ya kan, menjamin kesehatan warga negaranya, menjamin hak dasar warga negara untuk hidup dan juga hak ekonominya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, hukum tadi yang terbatas jangkauannya, sekali lagi harus bisa diberikan solusi oleh para penyelenggara negara. Nah, Ibu Bapak sekalian, Nonet dan Selznick selain dia itu melakukan penelitian hukum, membuat teori hukum progresif, Nonet Selznick ini juga tertarik untuk melakukan penelitian di bidang birokrasi. Dia menelusuri sejarah bagaimana perjalanan birokrasi ya waktu itu di negaranya. Nah, ternyata Ibu Bapak hasil penelitiannya ya, Nonet menemukan ada 3 tipe organisasi birokrasi. Pra-birokrasi, birokrasi, dan post-birokrasi. Pada tipe ini, tipe pra-birokratik gitu ya. Ini Ibu Bapak sekalian, kita lihat di sini ya ada ketidakjelasan. Baik dari sisi tujuan, kewenangan, aturan, pembuatan kebijakan, dan karirnya. Ini tujuannya itu campur aduk kepentingan pribadi dan tanggung jawab kepada publik. Aturannya enggak sistematis. Jadi orang bekerja tunduk kepada individu, bukan tunduk kepada aturan. Karirnya itu ya suka-suka atasannya gitu ya, enggak jelas jenjang karirnya. Kemudian bagaimana cara melakukan assessment itu nggak jelas. Ya, bahkan di sini ya kan, jabatan itu sebagai sebuah hadiah. Tergantung kepada siapa yang kemudian bisa melakukan pendekatan, memberikan servis kepada atasan. Nah, itulah bagian dari hadiah. Nah, situasi ini kemudian mengalami perubahan ya, sesuai dengan perkembangan peradaban kehidupan masyarakat dunia. Ini masuk kepada tipe organisasi yang birokratik. Yang birokratik ini Bu Bapak, sudah ada aturan-aturan. Aturan-aturan itu dijalankan hanya sekedar untuk menggugurkan prosedur. Aturannya seperti apa ya sudah, itu dijalani. Tapi kemudian ada kebuntuan, ada persoalan, ya dia kacamata kuda. Pokoknya saya kerja, begini aturannya. Tapi aturannya nggak menyelesaikan, nggak memberikan solusi. Ini situasinya itu sudah berbeda ketika aturan itu dibuat, nggak peduli. Jadi ini orientasinya itu ketaatan pada prosedur saja. Jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak menemukan gitu ya, ada sikap perilaku birokrasi itu yang kacamata kuda, pokoknya prosedurnya begini. Prosedurnya nggak memberi solusi, ya sudah saya pokoknya itu tugasnya adalah mengikuti SOP. Gitu. Dia nggak peduli SOP-nya itu kemudian bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan, nggak peduli. Nah, ini maka kita ada di sini. Nah, yang post birokratik ini Ibu Bapak sekalian berorientasi pada tercapainya misi. Regulasinya itu fleksibel. Fleksibel tujuannya Ibu Bapak tadi memberikan solusi. Itu seperti Bu Tejo itu loh ya. Orang hidup itu mbok ya yang solutif. Itu maksudnya regulasi ini ya harus bisa menjawab masalah gitu ya. Ya regulasi kan buatan manusia, ya kan? Ya maka tadi hukumnya itu untuk manusia. Kalau ada kebutuhan hukum mesti ada solusinya. Maka regulasi ini tidak kaku seperti di sini pada tipe organisasi yang birokratik. Yang di sini lebih fleksibel. Diberikan diskresi, ya. Oh 5 menit lagi, ya. Nah Ibu dan Bapak sekalian, ya. Di sini tadi aturannya itu menghindari pembatasan aturan. Aturan itu sebagai rambu, ya. Aturan itu sebagai alat.
pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas kewenangannya selain menggunakan sarana prasarana negara, juga dia menggunakan sarana yuridis. Yuridis ini, aturan ini sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk melayani. Alat untuk apa? Menjawab persoalan konkret di dalam masyarakat. Ya, ini karirnya sudah lebih jelas, gitu ya. Tidak seperti di sini. Gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya lanjutkan. Dalam reformasi birokrasi ini dicapai adalah efisiensi. Seperti apa yang dikendaki oleh Bapak Gubernur, ya kan? Efisien, cepat, murah, gitu ya. Efisien. Nah, yang berorientasi tadi meningkatkan derajat pelayanan, kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini visi reformasi di Indonesia. Nah, Ibu Bapak, ini sikap dan perilaku birokrasi, ya, birokrasi yang modern, berciri-cirinya itu ramping, efektif, efisien, mengutamakan sifat pengayom dan pelayan masyarakat, menghindari pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Prosedur kerjanya berorientasi pada pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka, mempertahankan kualitas, efisiensi, biaya, dan ketepatan waktu. Ini birokrasi melakukan transformasi diri, kinerjanya tidak kaku tadi ya, fleksibel, menjadi organisasi yang lebih inovatif, fleksibel, dan responsif. Ibu Bapak sekalian, ya, budaya birokrasi ini juga harus dibangun dari nilai-nilai kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak ini sebagai garda terdepan memberikan pelayanan pada masyarakat harus berbasis kepada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Di Jawa Tengah ini enggak sejauh-jauh ya. Perbedaan Jawa Papua, Jawa Tengah saja. Bahwa Jawa Tengah ini kan ada 3 karesidenan ya. Ya, tiap 6. Oh, ex karesidenan, iya. Ini bagian sana Banyumasan itu kan juga beda ya dengan masyarakat Jawa Tengah yang berada di kelompok pesisir. Itu kulturnya itu kan berbeda, kebiasaannya berbeda. Maka Ibu dan Bapak sekalian perlu mengadaptasi. Regulasi itu kan sifatnya generik, sifatnya umum, abstrak. Nah, Ibu dan Bapak diberikan kewenangan untuk tadi ya, menggunakan regulasi sebagai pedoman ya untuk melayani dengan mengadaptasi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, banyak sekali ya kan nilai-nilai budaya Jawa yang bisa diadopsi Ibu dan Bapak sekalian di dalam menerapkan reformasi birokrasi. Ya, ada bahasa Jawa jujur, berbicara itu apa adanya, ya kan? Kemudian akuntabilitas itu bahasanya bahasa Jawanya akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu bertanggung jawab gitu loh ya. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Ya. Kemudian juga terbuka, transparan, ya kan? Ya tadi berbicara apa adanya kepada masyarakat, memberikan penjelasan informasi yang memadai. Aturannya begini loh Bu atau Pak. Ya, ini pelayanan kesehatan itu harusnya ada rujukan dari rumah sakit tipe yang terendah, kemudian sedang dan yang tertinggi. Tidak bisa masyarakat tiba-tiba kemudian mengakses pelayanan kesehatan pada tipe yang tertinggi. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian, situasinya ya, semoga ini tidak terjadi. Kalau ada situasi emergensi, ya kan, misalnya di desa kecamatan itu sudah tidak memadai, karena dia itu pengen cepat-cepat dapat pelayanan kesehatan, dia langsung pergi ke kabupaten, ya.
dan yang datang ke kabupaten itu tidak hanya 1-2 orang. Maka kita harus bisa melihat ini sebagai sebuah gejala, deteksi dini. Ada apakah masyarakat tiba-tiba itu berbondong-bondong pergi ke kabupaten? Oh ternyata ada masalah. Masalahnya apa? Apa karena jumlah penderitanya banyak? Atau mungkin di bawah itu ya kan ada problem dengan pelayanan sehingga orang distrust, tidak percaya sehingga lari ke pelayanan yang lebih tinggi di tingkat kabupaten. Jadi Bapak-bapak sekalian, maka ini yang bisa kita gunakan tadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tidak disikapi dengan pendekatan, kewenangan dan kekuasaan, malah dimarahi. Jenengan ini tahu aturan apa enggak? Gitu ya. No, enggak ditanya dulu lho Bu. Pripun to critane niki? Kok iso tekan kene? Kan lebih dekat di sana. Nah, begitu. Itu yang dimaksud melayani bukan dengan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Tetapi tadi dengan membangun sebuah dialog, memanfaatkan teknologi informasi di masa pandemi. Semua orang diminta berjarak, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Indonesia diminta waktu yang singkat jaga jarak, enggak mudah. Kenapa? Karena kultur masyarakat Indonesia beda dengan masyarakat Eropa, beda dengan masyarakat Amerika. Yang setiap hari mereka itu hidupnya semua sudah berjarak karena sangat individualistik. Beda masyarakat kita ini kan guyup rukun gitu ya. Sukanya kata orang Jawa Barat itu ngeriung gitu ya. Berkerumun gitu ya. Kalau hidupnya di kampung itu ya suka nongkrong di pos kampling itu. Tiba-tiba disuruh berjarak. Ini bukan hal yang mudah untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Nah maka mesti ada inovasi-inovasi untuk menggugah kesadaran bahwa kita semua ini new normal. New normal apalagi itu new normal. Kebiasaan baru jogo tonggo. Itu Pak Gubernur kita itu ya, itu kan memilih istilah yang mudah dipahami oleh masyarakatnya. New normal. Masyarakat di sana pegunungan Wonosobo itu new normal itu apa? Jogo tonggo. Gimana konsep jogo tonggo? Ya kita ini kan dalam kehidupan sehari-hari masih sangat aware gitu ya, peduli dengan kanan kiri. Tetangga kita ini sehat apa sakit? Tetangga kita ini sudah makan apa belum ya? Karena di masa pandemi itu tidak cukup dengan pendekatan kesehatan tetapi juga ekonomi. Ya. Semarang pakai PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi bagaimana kita ini bisa melihat apa yang terjadi dalam lingkungan pergaulan dunia. Ini kan dunia ini mengalami situasi yang sama, ya kan? Ya, kemudian masing-masing juga mereka ini sedang mencoba beradaptasi hidup di masa pandemi. Mereka pakai istilah new normal itu. Nah, kita cocok nggak pakai istilah new normal itu Ibu Bapak sekalian? Sebagai sebuah pengantar ya, pemantik diskusi, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida, tapi biar meringkas waktu, saya minta Pak Warsito juga nanti tanya jawabnya di akhirnya digabung aja. Silakan Pak Warsito.